Sebenarnya tadi kita ngomong nih, aku sekarang harus manggung-manggung virtual, nggak bisa ketemu penonton, terus nggak bisa dapat energi balik langsung dari penonton, itu rasanya berat banget sih. Biasanya kita bisa manggung mungkin 12 lagu, 15 lagu, sekarang tuh kayak 5 lagu aja udah capek banget rasanya gitu. Hai semuanya, selamat datang di Special Talks, berbagi kabar baik, bagian dari program Hati Harus Optimis yang dipersembahkan oleh Aqua. Nama saya Pangeran Syahaan, dan untuk berbagi kabar baik pada hari ini, saya ditemani oleh brand partnernya Aqua, the one and only Raisa. Apa kabar Raisa? Halo, baik. Gimana baik, nih, tahun 2020 kan penuh dengan challenge ya, penuh dengan tantangan. Gimana nih Raisa selama Penuh ini? dengan lika-liku. Ya sebenarnya sih ya manusiawi aja ya untuk kita ngerasa bingung, ngerasa harus ngapain lagi, tapi ya kita harus tetap bisa produktif karena ini udah kepanjangan juga alasan kita untuk tidak produktif. Jujurnya pas beberapa bulan pertama kan menikmati ketidakproduktifan itu di rumah, tapi lama-lama ya emang harus cari-cari jalan supaya bisa tetap produktif sih. Ada banyak tantangan kan, ada banyak kesulitan gitu. Mungkin bisa diceritain kesulitan seperti apa sih yang dihadapi Raisa pada sepanjang tahun 2020 ini? Aduh, yang nomor satu paling besar sih yang pasti waktu kita harus postpone konser. Jadi tadinya kan kita mau konser di bulan Juni, terus mundur ke November, tapi akhirnya ya karena ya gimana ya, aku yakin aku nggak akan bisa ngasih sesuatu yang maksimal. Jadi walaupun udah dengan segala macam pertimbangan, kita terpaksa harus postpone lagi. Terus juga apa ya, sebenarnya tadi kita ngomong nih, aku sekarang harus manggung-manggung virtual, nggak bisa ketemu penonton, terus nggak bisa dapat energi balik langsung dari penonton, itu rasanya berat banget sih. Biasanya kita bisa manggung mungkin 12 lagu, 15 lagu, sekarang tuh kayak 5 lagu aja udah capek banget rasanya gitu. Itu menurut aku beratnya sih di situ. Kan life must go on gitu ya. Jadi Life apapun yang terjadi bener. tetap harus bergerak, tetap harus berjalan. Mungkin bisa di-share juga apa sih yang dilakukan oleh Raisa untuk bisa melampaui mengatasi keadaan yang kurang kondusif ini? Sebenarnya apa ya? Ya banyak sih hal-hal yang aku lakukan gitu, kayak mungkin meditasi, terus juga yang pasti mungkin yang sebelumnya aku ngerasa sebelumnya kita banyak yang take for granted gitu, kayak mungkin hubungan kita sama teman-teman, hubungan kita sama keluarga, itu aku rasa justru yang ngebantu aku banget di saat-saat yang nggak menentu kayak gini gitu. Jadi I strengthen my relationship with my friends, family, terus juga kita banyak aku banyak mengelilingi diriku dengan orang-orang yang bikin aku tetap positif, terus juga yang energinya baik, terus berkolaborasi dengan banyak orang dan banyak kesempatan yang bikin aku bisa give back dan juga bisa energinya baik gitulah. Salah satunya juga aku mau shout out juga, salah satu project yang bagi aku tuh heartwarming banget di tahun ini itu justru project aku yang sama Aqua. Sama Aqua? Kenapa tuh dan kenapa menarik? Apa nih kerjakan bareng dengan Aqua? Soalnya aku ngerasa pola pikirnya sama gitu, tentang gimana caranya kita berbagi positivity kepada banyak orang dan gimana caranya kita bisa bisa bikin orang tuh tetap optimis gitu loh di masa-masa yang nggak menentu kayak gini gitu. Jadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama aku waktu itu, inget pokoknya ngebahas lah tentang sekarang tuh orang udah banyak yang down, ini pandemi udah kelamaan, yang pertamanya masih bisa ditahan tapi sekarang butuh banyak bantuan kayak gitu. Jadi aku sebagai brand partner benar-benar senang banget sih diajak bisa ngobrolin hal-hal yang seru ini dan juga bisa bantuin banyak orang juga gitu. Dan banyak juga kan kita tahu masalah-masalah yang baru timbul setelah pandemi gitu. Anak-anak yang nggak bisa sekolah, belajar juga butuh adaptasi gitu. Ya, itu juga dilakukan juga ya dalam program ini. Ya, aku ingat banget waktu itu tim aku ngajak aku ngobrol. Pokoknya intinya ngebahas tentang gimana nih semangat orang mulai pada turun, pandeminya udah lama gitu, yang tadinya masih optimis sekarang udah mulai pada lemas gitu. Jadi
gimana caranya kita bisa ningkatin lagi optimisme masyarakat dengan program apa kira-kira yang bisa menarik juga gitu. Karena mungkin sekarang tuh problem-problemnya tuh benar-benar apa ya, sangat mendasar gitu ya, yang di dalam rumah gitu. Kayak satu mungkin yang kayak tadi Mas Pangeran bilang sekolah online. Kalau misalkan nggak punya laptop kan terus masa nggak bisa sekolah, iya nggak? Atau enggak misalkan laptopnya satu, anaknya 5 gitu. Terus bapaknya ibunya juga butuh untuk kerja dari rumah juga gitu. Jadi itu salah satu problem yang utama banget. Terus juga mungkin transportasi kan sekarang juga dibatasi atau enggak butuh transport pribadi untuk mungkin punya bisnis online harus ngantar-ngantar kayak gitu. Terus mungkin butuh banyak modal juga karena sekarang metode bisnisnya udah berbeda gitu, yang pokoknya macem-macem banget problem-problem yang sangat spesifik muncul pas pada pandemi ini gitu. Jadi Aqua berusaha untuk mengadres problem-problem itu dengan hadiah-hadiah yang dia siapin. Iya, banyak sekali ya masalah gitu yang kita tahu. Mungkin tadinya kita nggak merasa itu sebuah problem, namun ini jadi sebuah kebutuhan yang mendesak keluarga, orang tua, dan juga anak gitu. Apa nih yang paling berkesan yang dilakukan Aqua dalam program Hati Harus Optimis ini? Salah satu yang paling berkesan sih sebenarnya waktu itu kita produksi iklan. Jadi Aqua emang produksi iklan yang super sederhana, yang anggarannya, budgetnya juga rendah, supaya uangnya tuh dipakai buat nambahin hadiahnya di dalam program Hati Harus Optimis itu. Jadi menurut aku itu super out of the box, nggak biasa banget, dan yang pasti aku belum pernah sih ada di dalam program yang sampai segitunya banget gitu ya. Itu sangat mulia sekali ya, itu sebuah ide yang brilian gitu ya. Menurut aku iya sih, idenya brilian banget, dan ya sejalan sama komitmen aku ya yang selama ini, pokoknya aku tuh harus berbagi kebaikan, harus menambah kebaikan gitu. Jadi programnya ini aku benar-benar dukung 100% banget, sepenuh hati. Ya, dalam situasi yang tidak menentu ini emang untuk terus menjaga rasa optimisme ini penting banget ya untuk dilakukan, dan saya rasa itu juga dilakukan oleh aku, oleh Raisa juga dalam program Hati Harus Optimis ini. Iya, emang sih di kala kayak gini kita emang ya seperti yang aku bilang tadi, di surround sama energi baik, energi yang positif, orang-orang yang juga selalu memberi positivity dalam kehidupan kita, dan ya pokoknya intinya harus selalu optimis lah. Makanya aku kerja sama Aqua di program Hati Harus Optimis ini benar-benar happy banget. Dan kita juga tahu bahwa Aqua itu kan sebenarnya lekat sekali ya dengan orang Indonesia karena udah kenal dari kecil ya. Benar-benar. Ya itu dia sih salah satu, makanya tugas aku sebagai brand partner sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, hanya untuk meneruskan aja karena aku benar-benar udah sedekat itu dengan Aqua dari kecil. Dan juga aku juga sempat baca-baca kan tentang komitmen mereka untuk menjaga sumber air, karena kita menjaga sumber airnya, nanti air yang bersihnya itu akan menjaga kita gitu. Jadi it's all a cycle gitu, dan it's a beautiful philosophy. Nah, sekarang saya mau langsung dengar dari orang yang ikutan sama program Hati Harus Optimis. Saya mau ngobrol sama Bu Yuli Wulansari. Hai Bu. Hai Mbak Raisa. Halo, Bu Yuli, apa kabar? Sehat? Baik, sehat Mas Pangeran. Senang bisa bicara, ketemu sama Mas Pangeran sama Mbak Raisa. Saya juga senang bisa ketemu sama Bu Yuli nih. Saya dengar kemarin Ibu menang paket laptop dan internet ya dari program Hati Harus Optimisnya Aqua. Gimana Bu rasanya? Jadi semangat nggak? Jadi membantu nggak masalah selama ini yang terjadi tahun ini? Iya, pastinya membantu ya Mas. Apalagi kan lagi pandemi kayak begini, dan kebenaran saya dapat hadiahnya kan laptop sama paket internet gitu kan. Itu bantu banget buat ke depannya anak-anak belajar di rumah. Anak-anak ini sekarang kelas berapa, umur berapa Bu? Anak saya ada 2. Yang pertama mau lulus SMA tahun ini, terus yang kedua baru kelas 1 SD. SMA sama kelas 1 SD ya? Ya. Tapi dua-duanya sama-sama belajar dari rumah tuh Bu? Iya, online semua Mas. Tapi mereka nggak main game online Bu ya, pakai laptop Bu ya? Ini bener yang tadi kayak dibilang sama Raisa ya, bahwa masalah yang timbul pada tahun ini memang sekolah belajar gitu. Dan apa yang sudah dilakukan, yang sudah diikuti oleh Bu Yuli ini memang terbantu ya dengan programnya Aqua. Iya, dan itu masalah esensial banget yang setiap hari harus dihadapin. Gimana sih Bu, waktu itu pertama kali bisa ikut program Hati Harus Optimisnya Aqua itu gimana awalnya? Pertama kan aku nonton TV, terus
lihat iklannya Mbak Raisa ya kan. Pertama sekali dua kali nggak begitu ngeh gitu ya gitu. Nggak ngeh gitu, itu apa sih gitu. Karena kan iklan singkat banget ya Mbak gitu. Terus pas berapa kalinya, kayaknya itu kuis gitu kan. Apalagi pas tahu hadiahnya laptop gitu dan banyak gitu hadiahnya. Terus aku coba, Mbak Raisa kan bilang hati harus optimis gitu kan. Pokoknya bismillah gitu. Kalau emang rezekinya anak pasti bisa gitu ya. Alhamdulillah pas nggak lama saya beli Aqua di warung, terus langsung masukin kodenya via WA gitu ya. Terus langsung ada balasan dari pihak Aquanya gitu. Langsung bilang, "Selamat Ibu dapat laptop," gitu. Langsung telepon suami bilang, "Ya dapat laptop nih," gini-gini. Langsung seneng, anak-anak juga pada girang gitu ya. Seru banget ya dengar ceritanya. Nggak, soalnya aku orang yang sangat tidak beruntung gitu. Jadi dengar cerita nggak pernah seumur hidup, lipstick pun nggak pernah. Jadi dengar cerita Bu Yuli tuh kayak, "Iya Bu, iya dapat nggak Bu?" gitu. Jadi sebenarnya saya juga bisa ikutan, saya bisa lihat gitu, bisa dapat kodenya, terus kira-kira bisa dapat laptop sama internet ya. Tadi selain dipakai sama anaknya buat belajar sekolah, itu dipakai juga sama ibu nggak sih buat kegiatan-kegiatan lain? Enggak sih Mas, karena kan saya cuma ibu rumah tangga gitu. Paling Bukan ya cuman loh Bu, ibu rumah tangga. Mungkin Bu Yuli bisa cerita juga seberapa membantu dan gimana sih anak-anak Bu Yuli di rumah gitu bisa mempergunakan laptopnya dan seberapa berbeda gitu sebelumnya dengan sekarang setelah dapat laptop dari aku. Kalau di rumah kan udah ada laptop satu Mas gitu. Kebetulan anak saya 2. Dengan adanya program ini dan saya menang, alhamdulillah itu ngebantu sekali di rumah. Jadi kalau sekolah kan waktunya bersamaan. Jadi kadang-kadang ada yang satu pakai handphone, satu pakai laptop gitu. Kadang aku suka ini aja. Nanti hari Senin kakaknya, nanti hari Selasa adiknya yang pakai laptop gitu. Jadi ganti-gantian, tapi dengan ini alhamdulillah ngebantu sekali. Kalau kemarin-kemarin Bu pas laptop masih satu belum dapat dari aku, nih itu kalau ada yang jadwal belajar jadinya nggak bisa sekolah dong Bu kalau nggak ada laptop. Pakai HP berarti ya? Yang satu pakai handphone saya, yang satu pakai laptop gitu. Jadi yang satu layarnya gede atau layarnya kecil gitu? Iya, makanya udah biar adil ganti-gantian ya gitu. Senin kakaknya, Selasa adiknya gitu. Oke, ini sebenarnya jadi sebuah hal yang sangat menarik ya, bahwa kalau kita ngomongin soal teknologi bagi orang Indonesia, dulu mungkin sifatnya nggak wajib ya pilihan, tapi kalau mau belajar, mau sekolah itu kan harus ya, itu kan mandatori ya. Dan ini menjadi bukti bagaimana apa yang dilakukan oleh Aqua ini membantu anak-anak Indonesia untuk belajar. Nah, kalau buat yang pengen ikutan nih Raisa, itu gimana sih cara ikutannya? Pengen dapat laptop juga nih kayak Bu Yuli? Sampai sekarang masih bisa, jadi gampang banget. Seperti Bu Yuli udah cerita tadi, bisa beli Aqua yang 600 mili kayak gini, atau yang 1,5 liter. Terus di balik labelnya ada kode, terus kodenya dikirim lewat WhatsApp, dan nanti mudah-mudahan dapat balasan. Gitu. Thank you banget Raisa udah atas obrolannya, dan juga kepada Bu Yuli. Semoga ini apa yang kita obrolin bisa menumbuhkan rasa optimisme bagi semua orang ya. Dan dari obrolan yang baru saja kita lalui ini, saya jadi belajar sebenarnya bahwa tiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk menumbuhkan rasa optimismenya. Ada yang seperti Bu Yuli misalnya, yang menang undian dan itu membuat keluarganya, anak-anaknya bisa belajar dengan lebih baik lagi di rumah. Ada yang kayak Raisa, yang melakukan inisiatif baik untuk membuat banyak orang bisa mendapatkan solusi untuk masalah yang mereka alami selama tahun ini. Bagi saya sendiri sebenarnya pandemi tahun 2020 ini mengajarkan bagaimana caranya tetap bisa adaptif, tetap bisa agile, karena seberapapun beratnya, yang namanya tantangan itu harus dihadapi dan harus dilalui. Tahun 2020 akan segera berakhir, ayo kita jaga hati harus optimis untuk tahun 2021 yang lebih baik lagi. Saran aku kalau mau ikutan tuh, yang pasti hatinya harus optimis. Terus kamu bisa buka labelnya dan temukan kode di balik label, terus tinggal kirim aja lewat WhatsApp. Semoga dapat!